Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan, kita diberi sukacita pada malam hari ini, sehingga kita boleh bertemu kembali di dalam acara yang sangat berharga ini. Kita berharap dan berdoa, kita akan kembali belajar sesuatu yang penting, yang tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi menjadi pertolongan bagi kerohanian kita, supaya kita bertumbuh di dalam iman. Karena bila mana kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka iman kita akan dipertumbuhkan. Saudara-saudara sekalian, khususnya para pelajar, saya senang membawa anak saya turut ambil bagian pada malam hari ini. Dia akan berdoa nanti, doa buka. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai acara ini, kita tunduk kepala, kita akan berdoa yang dibawakan oleh putra saya, Christian Situmea. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat kesehatan dan kesempatan untuk kembali kami dapat mengikuti acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kami memohon kepadamu agar kiranya Roh Kudus memimpin dan membimbing kami ketika kami mempelajari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sani Manopo, sehingga kami berharap dan berdoa semoga kami semua mendapatkan sesuatu yang penting, bukan saja untuk kehidupan sekarang ini, namun juga untuk kehidupan yang akan datang. Kami menyerahkan sarana yang kami akan gunakan, baik jaringan internet maupun alat media Zoom di YouTube maupun Facebook. Sempurnakan doa dan permohonan kami seluruh dan kehendak-Mu, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, topik malam ini adalah kabar baik tentang penghakiman. Adalah satu topik yang sangat berharga untuk kita simak bersama-sama. Oleh sebab itu, kita serahkan kembali kepada hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat mengikuti. Baik, shalom pelajar Alkitab yang saya cintai. Terima kasih Pendeta Ranap Situmeang telah memberikan dan menuntun akan membuka acara pada malam ini. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena saya yakin dan percaya bahwa kita semua telah diberikan nafas hidup, diberikan kesempatan kembali untuk merasakan kasih Tuhan. Teristimewa pelajar Alkitab yang saya cintai. Kita boleh bertemu pada malam ini untuk belajar Alkitab interaktif online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Apakah Anda pernah tahu? Untuk mengawali akan belajar Alkitab, saat ini sekali lagi saya mengundang, mari para pelajar Alkitab yang saya cintai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah lagi. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Teristimewa malam ini kami boleh mempelajari akan Alkitab. Walaupun kami beribadah, mempelajari Alkitab secara virtual online, tapi kami yakin tidak menghalangi kami untuk berhubungan dengan Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan. Untuk itu, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga belajar Alkitab online pada malam ini akan menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami, dan menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Malam ini kita akan membahas satu topik yang berjudul kabar baik tentang penghakiman. Tadi malam kita telah mempelajari topik yang berjudul Siapkah Anda waktu Yesus datang bagian yang kedua. Kesimpulan dan komitmen yang telah kita bahas pada slide terakhir. Tadi malam, nomor 1, Anda siap atau tidak, Yesus akan datang. Mau atau tidak, suka atau tidak,
Yesus akan datang. Nomor 2, tanda-tanda kedatangannya sudah sangat jelas. Kita tidak bisa sangkal bahwa sudah banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tidak lama lagi Yesus yang kita cintai, yang kita kasihi akan datang. Dan yang ketiga adalah kita berkomitmen, kita akan menurut firman Tuhan sebelum terlambat. Sekali lagi, setiap kali memulaikan akan pembelajaran Alkitab, saya selalu membuka dengan menunjukkan bahwa slide-slide yang saya pakai di sini diambil oleh website resmi dari General Conference, begitu juga dengan Free Bible Image, dan juga template diambil oleh tim komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat di bawah pimpinan Pendeta David Panjaitan. Dan ada beberapa juga gambar di situ yang akan ada penunjukan websitenya. Pertanyaan, benarkah akan ada hari penghakiman itu? Mungkin kita bertanya kepada pendeta kita atau gembala kita, pendeta, apakah betul ada sih hari penghakiman atau hari pengadilan itu? Dan bagaimana saya tahu bahwa ada hari penghakiman dan hari pengadilan itu? Mari kita lihat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Di dalam Wahyu 14 ayat ke-7, sebab kita semua harus menghadapi pengadilan Kristus. Dan Pengkhotbah 8 ayat yang ke-5 berkata, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Pengkhotbah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa akan ada pengadilan, dan hanya mereka yang mempunyai hikmat mengetahui dan akan tertolong dari peristiwa-peristiwa yang bisa dihindari jika pengadilan itu menghampiri para pelajar Alkitab yang saya cintai. Namun, jika ada orang yang berhikmat mengetahui bahwa akan ada waktu pengadilan, di sisi lain pada waktu Rasul Paulus dihadapkan dengan Felix dalam Kisah 24 ayat yang ke-25, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ternyata ada juga seorang yang tercatat di dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul 24 ayat ke-25, yang bernama Felix, nggak mau dan takut tentang penghakiman. Nanti kita akan lihat, benarkah penghakiman itu menakutkan? Kita akan belajar lebih lanjut pada malam ini. Mari kita belajar, apakah tujuan penghakiman atau pengadilan yang dibuat oleh Tuhan itu? Alkitab berkata bahwa 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya bahwa tujuan pengadilan ini akan memberikan satu bukti bahwa apa yang saudara tabur,
apakah itu baik atau yang jahat, maka saudara dan saya, pelajar Alkitab, akan terima. Tujuan pengadilan dalam Alkitab menyatakan tentang penghukuman dan pembenaran sesuai dengan apa yang engkau lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, dan itulah yang akan kita tuai. Jadi pengadilan itu bertujuan untuk memberikan penghukuman dan pembenaran sesuai dengan apa yang kita telah lakukan. Kalau demikian, apakah standarnya sehingga saya tahu saya ini seseorang yang kena hukuman waktu pengadilan, atau saya seseorang ini yang dibenarkan pada waktu pengadilan? Harus ada standarnya, patokannya apa, supaya para pelajar Alkitab yang saya cintai sudah berjaga-jaga dan tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat apakah standar dari pengadilan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14 berkata, akhir kata dari segalanya dengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ingat kalimat kewajiban setiap orang. Berpegang pada perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan adalah kewajiban. Pertanyaannya, kenapa kewajiban? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Standar pengadilan adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan. Besok kita akan belajar ini tentang perintah-perintah Tuhan ini. Jangan ketinggalan, besok malam kita akan belajar lebih dalam tentang perintah-perintah ini. Dengan topik, apakah bukti saya mengasihi Tuhan, bagian yang pertama. Kita akan bahas besok. Jadi apakah standar pengadilan itu perintah-perintah Allah? Selanjutnya, siapakah yang akan dihakimi? Roma 14 ayat yang ke-12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Jadi masing-masing kita, bukan secara kolektif, bukan secara keluarga, bukan secara kelompok, tapi setiap orang secara pribadi. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab secara pribadi pada pengadilan itu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita, setiap orang, setiap individu ciptaan Tuhan, akan mempertanggungjawabkan secara pribadi atau sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana proses pengadilan itu berlangsung. Daniel 7 ayat 9 dan 10 berkata, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah
kitab-kitab. Jadi ada pengadilan di sorga, Bapa di sorga, dan ada malaikat-malaikat di sana. Dan di situ dibukalah kitab-kitab. Pertanyaannya adalah, apakah kitab-kitab yang akan dibuka di dalam pengadilan itu? Ya kan? Ada 3 kitab yang akan dibuka. Yang pertama adalah kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat yang ke-12. Yang kedua adalah kitab peringatan, Malaiki 3 ayat yang ke-16. Dan yang ketiga adalah kitab catatan dosa, Matius 12 ayat 36 dan 37. Mari kita lihat apa isi kitab-kitab yang dibuka itu. Sehingga para pelajar Alkitab yang saya cintai dapat mengetahui tulisan-tulisan apakah yang ada, catatan-catatan apakah yang ada dalam kitab-kitab ini. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah kitab kehidupan. Mazmur 69 ayat yang ke-28. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Kitab kehidupan adalah kitab ini berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah dan telah menyambut pelayanan pengorbanan Tuhan. Jadi mereka yang telah memasuki pelayanan Allah dan menyambut pelayanan pengorbanan Tuhan. Anda masih ingat kisah tentang Musa? Ia berkata, Tuhan, hapuskanlah kiranya namaku dari buku kehidupan. Hapuskanlah namaku dari buku kehidupan. Jadi itu contoh daripada Musa. Jadi buku kehidupan, kitab kehidupan adalah berisi nama-nama mereka yang telah memasuki pelayanan Allah. Mari kita lihat isi yang lain. Kitab, apa isi kitab peringatan? Malaiki 3:16 berkata, beginilah berbicara satu sama yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati akan namanya. Jadi buku peringatan adalah buku yang berisi mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Pendeta Ranap, kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke. Jadi Malaiki 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa isi kitab peringatan adalah berisi catatan orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apakah isi kitab catatan dosa itu? Isi peringatan. Isi peringatan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan. Jadi kalau Anda melawan pencobaan, Anda menang, ditulis dalam isi kitab peringatan. Setiap kejahatan yang dikalahkan. Jikalau ada kejahatan yang mengganggu kehidupan Anda menang atas kejahatan itu, tertulis dalam kitab peringatan. Setiap perkataan yang lemah lembut yang Anda bicarakan, katakan kepada orang. Setiap perbuatan baik yang Anda lakukan. Dan setiap pengorbanan, penderitaan demi Kristus. Itu ditulis di buku kitab peringatan. Bagaimana dengan isi kitab catatan dosa? Satu buku ini bagus sekali. Buku ini berjudul Kemenangan Akhir, ditulis oleh seorang penulis Kristen namanya Ellen G. White. Halaman 505, paragraf kedua berkata,
Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Ellen G. White, Kemenang Akhir, halaman 505. Jadi apa isi kita catatan dosa? Bagi mereka yang tidak mau bertobat, dan bagi mereka yang dosanya masih dilakukan terus-menerus tercatat di situ. Ngeri sekali. Jadi semua buku-buku itu, kitab-kitab itu dibuka. Dan pelajar Alkitab yang saya cintai, berbahagialah Anda dan saya dengan mengetahui akan isi kitab-kitab itu. Maka kita sudah tahu, oh Tuhan, apakah yang harus saya perbuat ternyata nanti. Dan ternyata semua yang saya perbuat itu dicatat. Semua yang saya perbuat itu ditulis. Selanjutnya, apakah yang akan diadili oleh Tuhan? Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jikalau perbuatan baik Anda mungkin tidak dihargai oleh orang yang lain. Setiap perbuatan baik Anda untuk menolong orang lain, Anda tidak dihargai, tidak dihormati. Jangan takut, itu tertulis dalam kerajaan surga. Namun kebalikannya, jikalau Anda mungkin berselingkuh tanpa diketahui oleh pasangan hidupmu, suamimu atau istrimu, mungkin Anda pikir pasanganmu tidak mengetahui. Hati-hati. Perbuatan kita dicatat di dalam kerajaan surga. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, apakah itu baik atau jahat, akan terbuka di sana. Jadi kita tidak bisa menghindar. Mungkin Anda dan saya berbuat dosa tanpa diketahui oleh orang yang lain. Atau mungkin anak-anak sekolah lagi ujian menyontek, semua tercatat. Manakala Anda bekerja di kantor, Anda bekerja tidak jujur kepada atasan, semua itu dicatat. Tidak ada yang tersembunyi. Setiap perbuatan yang kita lakukan, mungkin di hadapan manusia, Anda dan saya, pelajar Alkitab, tidak ada yang tahu. Namun, surga mengetahui. Semua perbuatan-perbuatan kita dicatat. Bukan cuma itu. Matius 12 ayat yang ke-36 dan 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya kepada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Anda dan saya bergosip kejelekan-kejelekan orang lain, mungkin orang itu tidak mendengar. Orang yang kita gosipkan tidak dengar. Namun kata-kata itu semua dicatat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak dicatat di dalam kerajaan surga. Kata-kata Anda memberikan semangat kepada orang, kata-kata motivasi yang kita ungkapkan, semua itu dicatat dalam kerajaan surga. Jikalau anak-anak itu membantah nasihat orang tua, anak-anak itu melawan nasihat orang tua, semua itu dicatat. Baik kata-kata yang positif, baik kata-kata yang negatif, semua yang kita ungkapkan, semua yang kita ucapkan dicatat. Jikalau kita lagi sekolah, kita menghina guru kita, kita mengeluarkan kata-kata negatif kepada guru-guru kita, atau kata-kata motivasi sahabat-sahabat yang lain, semua itu dicatat di dalam kerajaan surga. Setiap kata-kata yang keluar itu, semua dicatat.
tercatat di dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Anda berbisik kepada teman Anda, sahabat Anda. Mungkin orang yang tidak dengar, namun bisikan yang keluar itu tercatat di dalam kerajaan surga. Apa cuma itu yang akan diadili? Tidak. Masih ada lagi. Roma 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Kita tahu pepatah berkata, dan sering kita dengar, dalamnya laut kita boleh ukur pendeta nafsu tumeang. Namun dalamnya hati orang tidak ada yang tahu. Namun setiap angan-angan jahat, setiap pikiran-pikiran jahat kita kepada orang yang lain, itu tercatat di dalam kerajaan surga. Setiap kerinduan-kerinduan yang baik, setiap doa dalam hati yang Anda ungkapkan, oh Tuhan, saya rindu masuk surga. Saya rindu bertemu dengan Tuhan kalau Tuhan datang. Semua itu dicatat. Jikalau Anda berkata manis di mulut kepada orang yang lain, apa kabar pendeta Ranap Situmeang? Tuhan memberkati pendeta Ranap Situmeang. Doa anak Anda tadi malam bagus sekali. Tapi di dalam hati Anda berkata, ah munafik ini pendeta ini. Itu tercatat. Mungkin orang tidak bisa tahu isi hati kita. Mulut kita bisa manis kepada orang yang lain. Namun kalau hati kita pahit, itu tercatat di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang bisa kita sembunyi. Makanya buku Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar, ada kehidupan di situ. Jaga baik-baik itu hati. Karena dalamnya hati tidak ada orang yang tahu. Apa yang kita pikirkan nggak ada orang yang tahu. Dan yang lebih bahaya lagi, kita mereka-reka yang jahat kepada orang yang lain. Kita berpikir orang lain tidak mengetahui apa yang kita reka-reka pikirkan. Namun semua yang kita angankan itu dicatat di dalam kerajaan surga. Makanya buku Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, pikirkanlah semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar. Pikir yang indah, pikir yang baik, pikir tentang kebenaran, pikir yang positif. Karena semua itu akan dicatat di dalam kerajaan surga. Belajar Alkitab yang saya cintai. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan di dalam pikiran dan hati kita, semua tercatat di dalam kerajaan surga. Dan semua itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ingat, kalau di dunia ini mungkin perbuatan tersembunyi kita tidak ada yang tahu. Namun di dalam kerajaan surga semua itu tercatat. Tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang. Semua tercatat, pelajar Alkitab yang saya cintai. Siapakah yang dapat bersembunyi dari pengadilan Tuhan? Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jikalau Anda perbuat hal indah, hal yang baik, seperti Anda menerima Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan, maka bukan di hadapan Tuhan. Anda akan mempertanggungjawabkan iman. Oh, terima kasih Tuhan. Saya telah menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Itu tercatat di dalam kerajaan surga. Begitu juga, jikalau Anda lagi menangis, Anda lagi sedih, Anda lagi marah, Anda lagi kesal,
Semua itu tercatat di dalam kerajaan surga. Telanjang, terbuka. Tidak ada yang tersembunyi, pelajar Alkitab. Dan kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau begitu, dapatkah dosa kita dihapus? Ya. Kisah 3 ayat yang ke-19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Dosamu dihapuskan. Hidup ini adalah kesempatan. Ingat pelajar Alkitab yang saya cintai. Hidup cuma sekali dalam seumur hidup. Ada yang bilang second life. Betul, tapi second life itu jarang terjadi. Tetapi yang paling penting adalah ingat hidup ini cuma satu kali. Ya kan? Karena hidup cuma satu kali. Jangan tambah dosa di dalam hidup kita. Jangan tambah musuh di dalam hidupmu. Tambahlah sahabat, tambahkanlah perbuatan baik, tambahkanlah hal-hal yang indah. Lagu yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Baru ada refnya. Pakailah hidupku supaya menjadi berkat. Mumpung masih ada kesempatan. Hidup kita ini, kita akan mempertanggungjawabkan secara pribadi. Kalau begitu, apa kabar baik tentang penghakiman? 1 Yohanes 2 ayat yang pertama berkata, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah bangkit bagi kita, dan sekarang ada di dalam kerajaan surga menjadi pengantara kita. Oh, itulah kabar yang paling indah bagi para pelajar Alkitab. Dia akan menjadi juru selamat kita. Ibrani 7 ayat yang ke-25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Puji Tuhan. Pelajar Alkitab yang saya cintai. Walaupun saudara dan saya, para pelajar yang saya cintai, kita tidak terlepas daripada cobaan, godaan, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tapi kita mempunyai Yesus. Manakala kita datang bertobat dan mengaku dosa kita, Ia akan menyelamatkan kita. Bukan cuma itu. Firman Tuhan berkata, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Oh, kita mempunyai keyakinan. Kalau bagi orang yang lain takut menghadapi penghakiman, pengadilan. Tapi bagi umat-umat Tuhan gak takut. Kenapa? Karena kita mempunyai Yesus. Ada kasih Yesus dalam hidup kita. Hanya mereka yang berbuat dosa. Hanya mereka yang tidak mengaku dosa. Hanya mereka yang tidak bertobat yang takut menghadapi hari penghakiman. Tapi kalau mereka percaya kepada kasih Yesus, mereka percaya bahwa pengampunan mereka diterima oleh Yesus, maka mereka mempunyai keberanian untuk menghadapi hari penghakiman. Kenapa? Karena bagi mereka adalah kabar baik. Roma 8 ayat yang 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Enggak ada penghukuman. Karena penghukuman akan diberikan bagi mereka yang tidak bertobat,
Bagi mereka yang kemarin kita belajar tidak mau mengenal Tuhan, bagi mereka yang tidak mau mentaati Injil Tuhan, mereka itulah yang akan dihukum. Tapi bagi kita tidak dihukum, tapi kita akan dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Karena kita mempunyai Yesus, pengantara yang ajaib, yang luar biasa. Oleh karena itu, pelajar Alkitab yang saya cintai, apa persiapan kita menghadapi hari penghakiman? Mazmur 26 ayat yang kedua dan 3 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Pelajar Alkitab yang saya cintai, yang paling utama malam ini kita tanya kepada Tuhan, oh Tuhan, lihatlah hatiku Tuhan. Kalau mungkin saya ada dosa yang saya belum akui Tuhan, tolong ingatkan Tuhan. Saya rindu Tuhan supaya mata saya tertuju kepadamu, tertuju kepada kebenaran-Mu. Ujilah aku Tuhan, selidikilah batin dan hatiku. Karena yang hanya mengetahui hati kita, pikiran kita, bukan orang lain. Orang tua kita tidak tahu isi hati kita. Sahabat kita tidak tahu isi hati kita. Pendeta kita pun tidak tahu isi hati kita. Yang tahu isi hati kita, pergumulan kita, penderitaan kita, hanyalah Yesus. Ungkapkan itu kepada Yesus, sahabat-sahabatku, pelajar Alkitab. Jangan malu kita mengatakan kepada Yesus, oh Yesus, saya manusia yang berdosa. Lihatlah hatiku Tuhan. Masih ingat doa seorang pencuri di atas kayu salib? Ia katakan, ingatkanlah aku kalau engkau datang sebagai Raja Yesus. Masih ingat doa seorang pemungut cukai? Oh Tuhan, kasihinilah aku orang yang berdosa. Ingat pelajar Alkitab yang saya cintai. Yesus datang ke dunia ini. Mau mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kita adalah orang yang berdosa. Untuk itulah kita membutuhkan Yesus. Kita butuh Yesus karena kita tahu bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan, manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa. Maka setiap saat datang kepada Yesus. Sebentar malam sebelum Anda beristirahat, katakan di dalam doa, oh Yesus, lihatlah hatiku. Ampunilah akan dosa dan kesalahanku. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mau mengampuni dan menguduskan kita. Yesaya 1 berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Pelajar Alkitab yang saya cintai, jangan malu atas dirimu untuk mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan malu. Kita punya Tuhan Yesus. Katakan kepada Yesus, Yesus, ampuni saya, terima saya sebagaimana saya ada. Kesimpulan pelajaran pada malam ini. Anda siap atau tidak? Hari penghakiman akan menghampirimu. Setiap pribadi, setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan perkataan ia, perbuatan ia, dan pikiran ia. Apakah itu baik atau apakah itu jahat, kita akan mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, mari kita sadar dan bertobatlah sebelum terlambat. Sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir, datang kepada Tuhan.
mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Dan yang ketiga, jangan takut. Yesus beserta kita. Jangan dengar apa kata orang yang menceritakan kejelekan-kejelekan kita. Tapi datang kepada Yesus. Yesus menerima para pelajar Alkitab, saudara dan saya, sebagaimana kita ada. Dan yang terakhir, turutlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan turut akan firman Tuhan. Maka kasih Tuhan akan menjadi bagian kita. Kita akan selamat. Besok malam, kita akan mempelajari apa buktinya saya mencintai Tuhan. Biarlah pelajaran kabar baik tentang penghakiman membawa sukacita bagi kita, membawa kebahagiaan bagi kita, bahwa penghakiman itu adalah kabar baik bagi saya, karena saya berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami dipenuhi dengan sukacita pada malam ini. Walaupun kami ini manusia lemah, banyak kekurangan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oh Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Jadilah pengantara dalam hidup kami Tuhan. Selidikilah hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami selalu tertuju kepada kasih-Mu, kepada kebenaran-Mu. Oleh karena Yesus lebih dahulu mengasihi kami. Tolong Tuhan kami semua yang hadir pada malam ini, yang mengikuti akan belajar Alkitab online. Apakah itu lewat Zoom, lewat Facebook, atau lewat YouTube. Terimalah masing-masing kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, besok malam kami kembali bertemu Tuhan untuk mempelajari pelajaran Alkitab. Apakah bukti kami mengasihi Yesus? Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini tentang jawaban apa kabar baik tentang penghakiman. Kabar baiknya adalah karena Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Mari kita percaya kepadanya, terima Dia, serahkan diri, berikan diri dibaptiskan dengan baptisan Alkitabiah, maka penghakiman itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi membawa sukacita kegembiraan bagi kita. Baik saudara-saudara sekalian, acara kita telah berakhir. Tetap kami himbau untuk kehadiran saudara-saudara sekalian untuk besok malam di jam dan link yang sama. Besok malam topiknya adalah bukti mengasihi Yesus bahagian yang pertama. Undanglah keluarga, sahabat, teman, atau tetangga, atau siapa saja kenalan kita untuk kita bawa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.